Kalau kamu ngerasa sesi workout kamu efektif cuma karena otot kamu ngepam, volume kamu banyak, banjir keringat, napas terengah-engah, dan otot sakit setelah latihan, aku kasih tahu kamu kalau itu bukan indikator sesi workout kamu efektif. Di video ini aku juga bakal kasih tahu kamu 10 kesalahan yang mungkin kamu lakukan dalam latihan kamu yang bisa ngehambat progres kamu, meningkatin resiko cedera, burnout, dan efek negatif lainnya. Mending kamu tonton ini sampai habis, siapa tahu kamu ngelakuin salah satu dari 10 kesalahan ini, atau mungkin beberapa. Setelah kamu perbaiki kesalahan-kesalahan ini, aku jamin kamu bakal ngerasa lebih baik dan progres kamu jadi lebih cepat. Pertama, volume tinggi dan intensitas rendah. Kalau kamu ngelakuin lebih dari 30 set per minggu per kelompok otot, berarti intensitas kamu rendah. Kamu mungkin menyalahartikan intensitas dengan memberikan usaha sebanyak mungkin. Tapi sebenarnya kalau kamu latihan terlalu banyak, terlalu lama, kamu cuma lebih banyak pakai sistem kardiovaskular dan glikolitik yang malah bisa ngehalangin kamu buat ngasih stimulus hypertrofi maksimal. Jadi saat latihan kamu cuma perlu melakukan 3-10 set per kelompok otot per minggu dengan 0-2 reps in reserve. Kamu bisa mulai dulu dari volume ini sebelum nyoba modifikasi. Kamu mungkin ngerasa ini terlalu sedikit, tapi kalau kamu benar-benar nge-push kemampuan kamu sampai 0-2 RIR, ini bakal sangat efektif. Ini mengutamakan kualitas set, bukannya kuantitas set. Selanjutnya seperti yang aku bilang tadi, ngejar pump atau nyeri otot. Banyak orang yang gak suka diingetin tentang kesalahan ini karena mereka suka sensasi pump yang bikin otot mereka kelihatan besar buat sementara, dan nyeri otot setelah latihan yang ngasih perasaan efektif dan produktif. Kalau intensitas kamu tinggi, otot kamu juga bakal nge-pump. Tapi kebanyakan orang ngejar pump dengan ngelakuin repetisi tinggi dengan beban yang ringan. Ini ngeakumulasiin metabolic stress yang juga merupakan mekanisme muscle hypertrophy, tapi nggak lebih baik dari mechanical tension. Begitupun dengan muscle damage yang ditandai dengan nyeri otot. Itu salah satu mekanisme muscle hypertrophy, tapi nggak lebih baik dari mechanical tension. Kamu mungkin masih mikir buat ngebentuk otot, kamu perlu ngehancurin otot kamu dengan robekan mikroskopis saat latihan, dan kemudian membesar ketika diperbaiki saat pemulihan. Ini bisa aja, tapi kebutuhan memperbaiki otot yang besar akan menghambat tubuh kamu buat ngebentuk otot baru. Jadi ngancurin otot saat latihan dan pertumbuhan otot bisa jadi kontradiktif. Solusinya adalah kamu nargetin ngasih mechanical tension dengan volume dan intensitas yang tadi aku jelasin di poin pertama. Kamu bisa pilih beban yang bikin kamu cuma bisa ngelakuin 6-12 repetisi. Kamu bisa ngelakuin lebih banyak repetisi, tapi semakin banyak repetisi, semakin besar demand kardiorespirasi kamu. Ketiga, gerakan yang wajib. Banyak orang mikir gerakan tertentu kayak squat, deadlift, bench press itu harus dilakukan, karena itu adalah gerakan-gerakan wajib buat ngebentuk badan. Sebenarnya enggak juga. Banyak variasi gerakan yang bisa kamu pakai buat ngelatih otot yang kamu mau dan cocok buat kamu. Kalau kamu mau maksimalin pembentukan otot aja tanpa ngelatih hal lainnya, aku saranin kamu pilih gerakan yang stabil dan ngasih fatigue atau rasa lelah yang rendah. Ini biasanya bisa dikasih sama mesin dibandingin free weight. Selanjutnya, form yang jelek dan suka pakai momentum. Kalau kamu pakai momentum dalam gerakan hypertrofi apapun, itu bisa dianggap form yang buruk. Itu cuma bikin resiko cedera kamu semakin tinggi, walaupun itu juga bikin ego kamu lebih tinggi karena bisa ngangkat beban yang lebih berat. Pertahankan gerakan yang bagus di setiap repetisi, konsentrik cepat, berhenti, lalu 2-4 detik buat disentrik. Kalau form kamu belum benar, gak usah ngomong dulu strategi latihan. Benerin dulu form. Selanjutnya, waktu istirahat antar set yang singkat. Kamu perlu istirahat 2-3 menit di antara set gerakan isolasi dan 3-5 menit di antara set gerakan compound. Kalau sistem kardio kamu nggak pulih dengan baik saat istirahat, kamu nggak akan bisa ngasih usaha maksimal di set selanjutnya buat ngedapetin intensitas yang tinggi. Keenam, gak bikin prioritas dengan benar. Kamu harus mulai latihan kamu ketika kamu masih seger dengan latihan otot yang mau kamu prioritasin. Kamu tahu punggung kamu sangat ketinggalan sama chest kamu, tapi kamu terus mulai latihan dengan latihan otot dada terus. Ini bisa bikin muscle imbalance kamu makin parah. Atau mungkin kamu bisa coba split baru biar kamu bisa ngasih perhatian dan tenaga khusus buat setiap otot kamu. Selanjutnya ngetes one rep max. Ini yang paling aku nggak paham kalau dari segi ngebentuk otot ya. Ini nggak ngasih stimulus buat pembentukan otot, paling katabolik dan paling berisiko tinggi buat kena cedera. Banyak banget yang cedera di gym cuma karena pengen ngetes one rep max mereka atau berapa berat maksimal yang bisa mereka angkat. Gak ada yang peduli berapa banyak yang bisa kamu angkat kalau akhirnya kamu harus pensiun dini karena cedera. Ini cuma ngasih makan ego kamu dan menurut aku nggak guna, jadi nggak usah ngetes one rep max kamu. Kalau kamu pengen tahu berapa one rep max kamu, aku rasa ada kalkulatornya di internet, cari aja. Kedelapan, terlalu sering gonta-ganti program.
Sebaiknya kamu bikin periodisasi dalam mesocycle selama 6-12 minggu. Kalau kamu kebanyakan ganti program, kamu nggak bisa pantau progres kamu dan tubuh kamu nggak dapat stimulus buat adaptasi. Akhirnya progres kamu nggak maju-maju. 9. Maksain progressive overload di setiap latihan. Kamu emang mesti nargetin buat progressive overload, tapi kalau kamu maksain, tanpa sadar kamu bakal ngerusak form kamu demi ningkatin repetisi atau beban. Walau repetisi atau beban kamu meningkat, nggak berarti progres kamu maju kalau kamu ngorbanin form. Terakhir, nggak pantau progres kamu. Ini salah satu kesalahan yang paling besar. Orang-orang sok punya ingatan gajah dengan ngafalin progres mereka dalam kepala. Tapi percaya sama aku, ingatan mereka pasti bakal salah dan mereka nggak bisa pakai data latihan mereka buat tahu metode latihan dan program apa yang terbaik buat mereka. Jadi kamu mesti catat semua tentang latihan kamu. Mau itu di catatan, di note handphone, atau pakai aplikasi. Kalau kamu nggak mau ribet nyatet itu semua, kamu bisa hire trainer. Tapi nggak semua trainer juga ngelakuin ini sih. Jadi aku saranin kamu hire trainer dari Galuh Personal Trainer. Selain itu, kami juga bisa pastiin kamu nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan ini. Kalau kamu mau sharing pengalaman atau kesalahan latihan yang kamu tahu, silahkan tulis di komen. Like dan share ini ke teman gym kamu biar mereka nggak nyanyain latihan mereka selama bertahun-tahun karena kesalahan-kesalahan ini. CPT